Sebenarnya aku juga meyakini bahwasanya tidak ada satupun orang di dunia ini yang berbuat salah atau berbuat jahat, tapi nggak yakin bahwa dia benar. Hatta Netanyahu aja, itu dia yakin dia benar loh. Ya. Ya kan? Pasti. Nah artinya semua orang tuh yakin dia benar. Nah tinggal pertanyaannya adalah kebenaran itu adalah sesuatu yang mutlak atau tidak gitu maksudnya. Nah di titik itu sebenarnya. Karena aku contoh deh, setiap orang kan pasti punya pembenaran kan ya. Kalau misalnya kayak ada orang-orang misalnya ketika dia misalnya jadi pelayan tadi misalnya. Terus kemudian kita tanya, kenapa kamu jadi pelayan? Kenapa kamu gak yang lain aja? Terus dia bilang, emang aku pengen yang kayak gini. Ini cuma yang aku tahu misalnya. Walaupun mungkin ada orang bilang, ya mungkin itu kamu suka aja sih. Ingat gak ketika kita pernah ngelihat ada yang level internasional misalnya. Aku pernah ngobrol sama Nurai misalnya. Dia banyak orang yang nanya gitu kan yang sangat nyinggung dia. Itu mungkin dulu kenapa kamu milih ini karena seneng ya, enak ya di situ segala macam. Pokoknya tinggal syuting terus kemudian tinggal terima duit banyak. Tapi ternyata kan bukan itu kan yang kita lihat kan. Artinya di titik itu memang betul ada kondisi yang memang orang tuh akhirnya nggak punya pilihan. Walaupun tadi ya tetap itu salah tadi siapa yang ngomong tadi tidak menjadikan itu jadi benar gitu. Ya, tindakannya tetap salah. Tindakannya tetap salah. Nah menurutku sebenarnya toxic parents atau seorang orang tua yang durhaka sebenarnya adalah orang tua yang tidak membekalkan pada anaknya sesuatu harus dibekalkan. Itu yang sebenarnya durhaka. Oke, tapi kalau misalnya mereka juga nggak ngerti cara membekalkan itu, nggak ngerti bekal apa yang harus di-sharingkan. Betul, itulah maksudnya yang kita bilang pas kita bahas tentang masalah takdir tadi. Itulah gunanya reach out kepada orang lain kan. Reach out pada orang lain, dia punya teman, dia jadi punya banyak opsinya. Temennya bilang, lu coba ketemu deh dengan ustadz. Siapa tahu misalnya ustadznya bisa diajak ngobrol misalnya. Oh, ternyata dia ketemu ustadznya parah juga salah. Nah tapi kan bisa dikatakan misalnya dia masih ada opsi-opsinya kan itu kan ya. Setidaknya gini deh, ada orang yang nonton ini misalnya, dia merasa udah hidupnya penuh dengan masalah lah, ibunya pelayan, terus kemudian dia pergi ke ustadznya terus kemudian problematis dan segala macam, malah terus kemudian ngegarap dia juga. Nah terus kemudian dia nggak punya opsi kan. Tapi ketika misalnya dia nonton ini nih, dia jadi punya opsi kan. Oh ada nih Mas Eki nih. Orang-orang dia jadi bisa jadi ada satu opsi yang lain. Nah jadi kan ketika kita buat kayak gini, kita sebenarnya lagi ngasih opsi ke orang untuk reach out kepada orang-orang yang punya permasalahan yang sama.